Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kode-kode yang ada di pentuning pada tugas ini. Oke, kita langsung saja ke slide yang pertama, yaitu instalasi dependensi. Saya akan jelaskan sedikit mengenai kode ini. Kode ini digunakan untuk menginstal beberapa atau berbagai library Python yang dibutuhkan untuk pengembangan project AI dan juga LM-nya, seperti PyTorch untuk deep learning, transformer untuk penggunaan model AI modern, dataset untuk pengolahan data PFT, dan juga TRL untuk fine-tuning model bytes. Bagian sini, bytes and bytes. Yang bytes and bytes ini digunakan untuk optimasi GPU, pandas dan sklearn untuk analisis data, serta evaluasi model, dan juga Gradio untuk membuat antarmuka website AI. Di sini, dan juga ini digunakan untuk membuat antarmuka untuk website AI-nya. Sementara itu, opsi "-q" di bagian sini digunakan agar proses instalasi tampil lebih ringkas di notebook ataupun Google Colab. Langsung saja kita lanjut ke slide nomor 2, yaitu import library dan juga setup runtime. Nah, slide ini menyediakan atau menyiapkan library yang akan dipasang sebagai sepanjang notebook, yang dimana folder output dibuat untuk menyimpan adapter hasil training. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Codingan ini digunakan untuk menyiapkan environment pelatihan Large Language Model atau LLM-nya, menggunakan Python dan juga library AI seperti PyTorch, Transformer, PEFT, dan juga TRL. Bagian import berfungsi untuk memanggil library yang diperlukan untuk pengolahan data dan juga training model, optimasi GPU, serta fine-tuning model menggunakan metode LoRa, variable project underscore dir, bagian sini. Dan juga output root digunakan untuk menentukan folder project dan juga tempat penyimpanan hasil training, serta model yang digunakan yaitu ditentukan melalui model underscore name. Bagian sini kita menggunakan pen/quen3-1.7b, yaitu model LLM yang dari Alibaba Cloud. Sementara output printnya digunakan untuk menampilkan lokasi folder project seperti status bagian sini, CUDA atau GPU yang tersedia, serta nama GPU yang digunakan agar pengguna dapat memastikan proses training berjalan dengan dukungan hardware yang sesuai. GPU yang kita menggunakan Tesla T4. Oke, kita lanjut ke sel berikutnya, yaitu upload 3 file CSV dataset. Saya akan langsung jelaskan saja ke codingannya, yang dimana codingan ini digunakan untuk mengelola proses upload, validasi, normalisasi, dan juga ringkasan dataset training berbentuk file CSV di Google Colab, yang dimana program pertama-tama akan menentukan nama file yang wajib diupload melalui extended upload. Di bagian sini, di sini nama file yang kita upload yaitu case 1 interaction customer service, case 2 yaitu sentiment classification, dan juga case 3 information extraction. Lalu normalisasi nama file agar tetap terbaca meskipun nama file berubah seperti adanya angka 1 pada hasil download ulang. Setelah itu fungsi upload underscore file underscore in underscore collab digunakan untuk mengubah atau mengunggah file CSV dan memastikan seluruh isi file dibutuhkan tersedia. Selanjutnya, kode akan mendeteksi otomatis kolom seperti sistem, user, dan juga asisten, meskipun nama kolom berbeda-beda menggunakan fungsi pick underscore column. Oke, kita lanjut aja. Setelah itu, dataset kemudian dinormalisasikan ke format standar training LLM melalui normalize training underscore CSV untuk menghapus data kosong dan juga menyusun ulang kolom menjadi sistem, user, dan juga asisten. Serta hasil normalisasi disimpan dalam bentuk CSV, lalu seluruh informasi dataset seperti jumlah data, nama file, dan juga mapping kolom ditampilkan dalam bentuk tabel ringkasan menggunakan PD data frame dalam kurung upload summary. Inilah outputnya yang ditampilkan melalui PD data frame upload underscore summary. Bagian case 1, case 2, dan juga case 3. Selanjutnya kita akan lanjut ke lihat contoh data tiap case. Saya akan langsung jelaskan saja codingannya sedikit. Yang dimana kode ini digunakan untuk menampilkan preview atau contoh isi dataset yang telah kita upload dan juga kita normalisasikan. Perulangan for akan membaca seluruh dataset yang tersimpan di dalam case underscore dataset, lalu menampilkan garis pembatas dan juga nama case serta nama file dataset
dan juga fungsi display di bagian sini. Fungsi display ini digunakan untuk menampilkan 3 baris pertama dari setiap dataset pengguna agar dapat memeriksa apakah data sudah terbaca dengan benar sebelum proses training model dilakukan. Inilah hasil outputnya. Di sini ada sistem, user, dan juga asistennya. Oke, saya akan langsung lanjut ke codingan berikutnya, yaitu codingan nomor 5, yaitu sel ini mengatur nama output, varian token, dan juga contoh prompt dari parameter training dasar. Jadi 3 adapter yang disimpan dalam folder ini berbeda. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya, yaitu pada codingan ini digunakan untuk mengatur konfigurasi proses fine-tuning model LLM pada 3 jenis kasus berbeda. Yang pertama itu ada customer service, klasifikasi sentimen, dan juga ekstraksi informasi. Nah, pada bagian sini, case_configs, pada setiap case yang memiliki judul training, folder penyimpanan, hasil model, panjang maksimum token, max length, serta contoh prompt yang digunakan setiap inferensi model. Selanjutnya bagian hypermeter di bagian sini menentukan pengaturan training seperti jumlah efforts, batch size, learning rate, ukuran data, evaluasi penggunaan quantitation 4 bit untuk menghemat memori GPU serta send agar hasil training konsisten. Lalu di akhir kode, seperti biasa di akhir kode ada PD data frame yang dimana digunakan untuk menampilkan ringkasan konfigurasi setiap case dalam bentuk sebuah tabel, termasuk jumlah data, output model, dan juga parameter training. Nah, inilah hasilnya, terdapat case, judulnya, dan juga outputnya, dan juga panjangnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke codingan berikutnya, yaitu helper training. Jadi, sel ini berfungsi untuk menyiapkan dataset dan juga model. Jadi, dataset CSV diubah menjadi format percakapan karena Q dilatih sebagai model chat atau interaction. Setiap baris akan menjadi urutan pesan sistem, user, lalu asisten. Nah, model ini dibuat dalam usia 4 bit jika GPU tersedia. Pendekatan ini disebut sebagai Kilora. Bobot utama model tetap besar, tetapi yang dilatih hanya adapter kecil, sehingga memori yang digunakan lebih ringan. Saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Kode ini digunakan untuk menyiapkan sebuah dataset dan model sebelum proses fine-tuning LLM dilakukan. Nah, fungsi row_message ini mengubah setiap baris dataset menjadi format percakapan, berisi sistem, user, dan juga asisten agar sesuai dengan format training model chatbot. Fungsi prepare_chat dataset itu bagian sini. Fungsi prepare_dataset, chat dataset digunakan untuk mengubah data frame menjadi fungsi Hugging Face, yang dimana dataset sekaligus membagi data menjadi train dan juga test. Nah, selanjutnya yaitu ada getComputer_dtype, yaitu menentukan tipe komputasi terbaik seperti float 16 ataupun bloat 16 sesuai dengan kemampuan GPU. Sedangkan clear_memory digunakan untuk membersihkan RAM, cache GPU, dan agar penggunaan memori lebih stabil, serta fungsi load base model dan juga tokenizer berperan untuk membuat tokenizer dan juga model dasar Qwen untuk mendukung quantization 4 bit menggunakan bytes and bytes agar penggunaan VRAM lebih hemat. Terakhir itu ada LoRa config. Oke, bagian sini LoRa config digunakan untuk membuat konfigurasi LoRa atau low rank adaptation sehingga fine-tuning model dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa melatih seluruh parameter model besar secara penuh. Oke, kita langsung lanjut ke sel berikutnya, yaitu helper jalankan fine-tuning per case. Jadi sebenarnya sel ini menyediakan fungsi training untuk satu case, yang dimana fungsi yang sama dipakai oleh case 1, case 2, dan juga case 3. Saat training berjalan, proses bar akan menampilkan setiap sel yang sudah selesai, estimasi sisa waktu, perkiraan jam selesai, dan juga loss terakhir. Setelah training selesai, adapter dibuat menjadi zip, lalu zip tersebut langsung diunduh oleh collect. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai kodenya. Kode ini digunakan untuk menjalankan proses fine-tuning model LLM secara lengkap. Oke, ini sudah habis, saya langsung lanjut aja. Nah, kelas training proses callback berfungsi di sini, bagian sini.
Berfungsi untuk menampilkan proses training secara real-time menggunakan proses bar, termasuk informasi, step, nilai loss, estimasi, waktu selesai atau ETA, dan juga durasi training. Serta fungsi zip adapter digunakan untuk mengompresi hasil adapter LoRa ke dalam file zip. Oke, kita lanjut agar mudah disimpan. Jadi kita kompresi ke zip itu agar mudah disimpan atau dipindahkan. Sedangkan download underscore zip in collab berfungsi untuk mengunduh optimasi file zip jika dijalankan di collab. Fungsi utama train one case yaitu menangani seluruh proses training dalam satu case, mulai dari membersihkan memori, membuat model dan juga tokenizer, serta menyiapkan dataset mengatur hypermeter training sesuai dengan SFT config, menjalankan fine-tuning, serta menggunakan SFT trainer, menyimpan hasil model hingga membuat file zip adapter training selesai. Oke, bagian sini tadi. Ini bagian download zip in collab. Ini training satu case. Oke, kita lanjut ke yang paling akhir yaitu trainer adapter. Di mana bagian sini digunakan untuk menyimpan daftar isi adapter model yang telah berhasil dilatih agar tetap digunakan kembali pada tahap inferensi atau demo aplikasi. Oke, langsung saja kita ke model yang pertama, Training Case 1 Customer Service. Yang dimana kode ini digunakan untuk menjalankan proses fine-tuning pada case 1 menggunakan fungsi train one case. Bagian sini, oke, hasil training berupa folder adapter, model, dan juga file zip adapter kemudian disimpan dalam directory trained adapter dan juga trained adapter zip dengan case 1 setelah training selesai, kode trained adapter dan juga training adapter zip digunakan untuk menampilkan seluruh daftar adapter model dan juga file zip yang telah berhasil dibuat sehingga pengguna dapat melihat lokasi penyimpanan hasil training. Di sini kita menggunakan case 1. Inilah hasilnya. Di sini kita lanjut ke codingan berikutnya. Ini mulai lama. Kalau nunggunya ini lumayan lama. Kita lanjut ke codingan berikutnya, yaitu untuk case 2. Training case 2, klasifikasi sentimen. Oke, saya akan jelaskan sedikit mengenai codingannya. Hampir sama, cuman beda case. Di mana kode ini digunakan menjalankan fine-tuning model pada case 2, yaitu kasus klasifikasi sentimen dengan memanggil fungsi train one case 2, di mana hasil training berupa folder adapter dan juga file zip hasil fine-tuning. Kemudian disimpan dalam directory trained underscore adapter dan juga trained underscore adapter zip menggunakan key case 2. Bagian sini. Setelah proses selesai, kedua directory akan ditampilkan untuk memperlihatkan daftar seluruh adapter model dan juga file zip yang berhasil dibuat dan juga akan disimpan. Ini juga tunggunya memang lama. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu training case 3, ekstraksi informasi. Yang dimana kode ini digunakan untuk menjalankan proses fine-tuning model pada case 3, yaitu proses ekstraksi informasi untuk memanggil fungsi train one case. Bagian sini, yaitu case 3, hasil berupa adapter model dan juga file zip hasil fine-tuning kemudian disimpan dalam directory trained underscore adapter dan juga trained adapter zip menggunakan key case 3. Jadi kita menggunakan key-nya key case 3. Setelah training selesai, kedua directory akan ditampilkan untuk menunjukkan seluruh hasil adapter dan juga file zip model yang telah berhasil dibuat dan juga untuk masing-masing case-nya. Inilah hasilnya. Di sini dia sedang loading, lalu nanti di endingnya dia bakalan ngedownload, akan masuk ke download kita. Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yang dimana di sini kita mencari adapter yang sudah di training. Nah, kode ini digunakan untuk mencari dan membuat sebuah adapter hasil fine-tuning yang telah dibuat sebelumnya. Jadi fungsi existing underscore adapter underscore path ini akan memeriksa setiap folder of training dan memastikan file adapter config.json tersedia sebagai tanda bahwa adapter berhasil dibuat. Setelah adapter ditemukan, program akan membersihkan memori lalu membuat base model dan juga tokenizer membuat fungsi load underscore base model dan juga tokenizer. Adapter pertama yang dimuat menggunakan PFT model from retained
Sedangkan adapter lainnya ditambahkan ke model menggunakan load adapter dengan cara satu model dapat memiliki beberapa adapter untuk tugas beberapa seperti customer service, klasifikasi sentimen, dan juga ekstraksi informasi. Terakhir itu model diubah menjadi evaluasi menggunakan eval dan juga program menampilkan daftar adapter yang berhasil dimuat. Di sini evalnya. Nah, untuk outputnya itu menampilkan daftar adapter yang berhasil kita buat. Inilah dia hasilnya. Oke, lanjut ke sel berikutnya, yaitu menerapkan chat template Qwen. Yang dimana kode ini digunakan untuk melakukan proses inferensi dan juga membandingkan hasil jawaban model sebelum dan sesudah patterning. Fungsi apply underscore Qwen chat underscore template berfungsi untuk menerapkan fungsi percakapan khusus model Qwen agar input sesuai dengan struktur chat model. Selanjutnya, generate answer, yaitu digunakan untuk menghasilkan jawaban dari model dengan cara membuat format pesan sistem dan juga user, melakukan tokenisasi atau menjalankan proses seperti generate text, lalu mengubah hasil token menjadi teks biasa. Lanjut, fungsi ini digunakan untuk menonaktifkan adapter menggunakan disable adapter sama dengan true. Oke. Di sini ada nonaktifkan adapter jika diperlukan. Kita juga di sini ada ambil token generate, new token, lalu dekode hasil output. Nah, selanjutnya di sini Anda mengambil default from typecast. Selanjutnya di sini ada perbandingan model, yang dimana kita mengaktifkan terlebih dahulu adapter case-nya, lalu mengambil from default, lalu output model sebelum fine tuning. Selanjutnya di situ ada output model setelah fine tuning, lalu di print. Oke. Inilah hasilnya, dia menampilkan di case 3, yaitu nama pengguna Budi, alamat Bandung, masalah laptop tidak bisa menyala. Kita langsung masuk ke codingan berikutnya, yaitu Gradio dari adapter di runtime. Jadi, di sini kita menggunakan import Gradio dulu, menggunakan perintah import Gradio, lalu untuk update default prompt-nya berdasar case, lalu kita akan membandingkan model RAM dan juga fine tune dengan menggunakan perintah selected underscore case, user prompt, system prompt, max underscore new underscore token, dan juga lainnya. Lalu kita akan memvalidasi prompt yang kosong dengan masukkan perintah if not use prompt or not user underscore prompt titik strip. Lanjut kita akan mengaktifkan adapter sesuai case menggunakan perintah compare underscore model titik set underscore adapter. Lalu kita akan menggenerate output model raw-nya dan selanjutnya kita akan menggenerate output model fine tuned-nya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi default UI dengan menggunakan adapter choice default underscore case dan juga default underscore system. Selanjutnya kita akan membangun sebuah interface menggunakan Gradio dengan menggunakan perintah ini. Lanjut kita akan menampilkan panel inputnya dengan memasukkan perintah with get titik kolom. Selanjutnya kita masukkan input system prompt-nya dan juga input user prompt-nya. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah berikutnya yaitu slider max token dan juga temperatur. Bagian sini, ini new token, ini bagian temperaturnya. Lalu selanjutnya kita akan masukkan di slider top underscore p dan juga top k. Ini top underscore p dan ini top underscore k. Selanjutnya itu kita akan menampilkan tombol menjalankan perbandingan. Selanjutnya untuk panel outputnya sendiri, menggunakan perintah with get titik kolom dan juga output modelnya kita menggunakan perintah model raw. Ini untuk output model raw-nya dan ini untuk output model fine tuning-nya. Nah, event saat di drop down berubah itu kita menggunakan case underscore drop down dan juga event saat tombol diklik kita menggunakan run underscore btn dot click. Selanjutnya kita menjalankan aplikasi Gradio dengan menggunakan perintah demo titik launch titik serve false. Karena di sini tadi udah limit dan sudah saya jalankan, sebenarnya ini nanti ada tampil. Kita langsung saja lanjut ke codingan berikutnya. Codingan 11, yaitu load adapter setelah runtime restart. Nah, kode ini digunakan untuk membuat kembali adapter hasil flattening yang telah disimpan di folder output tanpa memerlukan training ulang. Nah, fungsi dari load adapter underscore from underscore disk itu berfungsi sebagai saklar untuk menentukan apakah adapter akan dibuat dari penyimpanan disk atau tidak.
Selanjutnya yaitu membuat adapter yang sudah tersimpan dengan menggunakan perintah if load underscore adapter from list. Selanjutnya kita akan mencari adapter yang tersedia dengan menggunakan perintah adapter underscore path. Dan juga akan melakukan validasi adapter menggunakan perintah if not adapter underscore path rise file not found error. Jadi di sini akan muncul adapter belum ditemukan di folder output. Selanjutnya kita melakukan pembersihan memori sebelum load model menggunakan clear memory dan juga load base model dan juga tokenizer. Menggunakan perintah compile underscore base underscore model dan juga compile underscore tokenizer. Selanjutnya kita ambil adapter pertama, yaitu menggunakan perintah first underscore case. Selanjutnya kita menggunakan load adapter pertama menggunakan perintah compile underscore model. Perintahnya bagian ini. Oke, lanjut selanjutnya kita load adapter lainnya dengan menggunakan perintah forecast underscore id adapter path ini bagian sini. Selanjutnya kita masuk ke model evaluasinya dengan menggunakan perintah compile underscore model eval. Selanjutnya kita tampilkan adapter yang berhasil dimuat. Ini menggunakan perintah print. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang 13. Yang dimana kita mengupload 3 file zip yang kita dapatkan dari 3 codingan sebelumnya. Yaitu Qwen3 case 1 instruction cs.zip, Qwen3 case 2 sentiment.zip, Qwen3 case 3 extraction titik zip. Yang dimana setiap zip harus berisi adapter config.json. Nah, di sini jika kita runningkan, kita akan memasukkan 3 file zip yang kita berhasil download tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingannya, di mana di sini kita akan menggunakan perintah import untuk menggunakan library zip file. Selanjutnya kita mendata final adapternya dengan menggunakan perintah yang ini ke 1 dengan judulnya customer service dan juga perintahnya sebagai berikut. Promnya yang ini. Selanjutnya kita menggunakan case 2 dengan judul klasifikasi sentimen dengan sistem ini. Lalu kita menggunakan promnya ini. Klasifikasi sentimen ulasan berikut salah satu. Oke, selanjutnya kita ke case 3 dengan judul ekstraksi informasi dan bagian sistemnya tertulis ini. Dan juga kita menggunakan prom yang setelah prom ini. Selanjutnya kita akan menentukan case berdasarkan nama file. Di mana di sini kita menggunakan perintah def infer underscore adapter case underscore id. Kita bikin di sini file name. Oke, ini untuk case 1, case 2, dan juga case 3. Selanjutnya kita akan upload 3 file zip adapternya tadi dengan menggunakan perintah berikut. Def upload free adapter underscore zip. Di sini kita akan upload file zip yang sudah kita dapatkan di atas tadi. Jadi proses seluruh file uploadnya itu berada di sini. Dan juga hanya menerima file zip di bagian sini. Kita juga menentukan case berdasarkan nama filenya. Lalu lanjut kita mengekstrak zip adapternya menggunakan perintah ini. Lalu kita mencari adapter config.json-nya. Lalu memvalidasi semua adapter yang tersedia. Selanjutnya kita menentukan compute die type. Yang dimana di sini menggunakan perintah def final underscore get underscore compute underscore die type. Selanjutnya kita melakukan load base model dan juga tokenizer dengan menggunakan perintah def final underscore load underscore base underscore model and tokenizer. Selanjutnya kita set pet tokennya jika belum ada. Lalu menggunakan GPU otomatis jika tersedia dan juga mengaktifkan Qwen Session 4 bit. Selanjutnya kita load modelnya. Lalu lanjut kita akan menerapkan chat template Qwen menggunakan perintah ini. Lalu kita akan fallback jika enable underscore thinking tidak tersedia. Selanjutnya kita generate jawaban modelnya menggunakan model underscore obj, tokenizer, system text, user text, max new tokens, temperature, top underscore key, top underscore key, dan juga disable adapter. Selanjutnya kita menggunakan format message yang akan kita gunakan dengan menggunakan perintah ini. Selanjutnya kita akan menerapkan template chatnya dengan menggunakan perintah pro underscore text. Kita akan melakukan tokenisasi input bagian sini lalu menonaktifkan adapter jika diperlukan. Lalu kita akan mengambil token dari hasil generate dengan menggunakan perintah new underscore token, lalu dekode output model dengan menggunakan return tokenizer.
Selanjutnya kita upload dan juga upload seluruh adapternya dengan menggunakan final adapter path upload 3 adapter zip. Di sini kita dapat mengupload 3 adapter zipnya. Selanjutnya di sini ada model evaluasi menggunakan perintah final underscore model.eval, lalu menampilkan adapter yang siap digunakan dengan menggunakan perintah print. Nah, di sini menampilkan 3 file yang sudah saya upload. Di sini dia sudah upload. Di sini kita bisa lihat file apa saja sih yang saya upload. Di sini saya upload Pen3-2 sentiment zip, Pen3-3 extraction zip, Pen3-1 interaction CS zip. Oke, lanjut kita jalankan Gradio dari 3 adapter upload. Nah, di sini kita sel terakhir adalah membuka Gradio atau tampilan interface-nya dari 3 adapter zip, yang berhasil kita muat. Pilih adapter pada dropdown, isi prom, lalu klik tombol bandingkan. Oke. Selanjutnya di sini saya akan import terlebih dahulu library yang digunakan yaitu Gradio, lalu mengambil default prom berdasarkan case-nya menggunakan perintah the final case default, select case, lalu saya akan update default prom saat case berubah menggunakan final update default. Lanjut, di sini saya akan membandingkan model raw dan juga fine tuned, yang dimana di sini menggunakan perintah the final compile models. Selanjutnya di sini terdapat validasi prom kosong yang menggunakan perintah if not user underscore prom or not user underscore prom dot strip. Selanjutnya kita akan mengaktifkan adapter sesuai dengan pilihan menggunakan perintah final underscore model titik set underscore adapter. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah generate output model raw. Selanjutnya saya akan menggenerate output model raw-nya dengan menggunakan perintah raw sama dengan final underscore generate underscore answer. Lalu menggenerate output model fine-tuned-nya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi default interface, di mana menggunakan perintah final underscore adapter underscore choice. Lalu membangun interface Gradio dengan menggunakan perintah with gr.blocks dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada panel inputnya yang dimana menggunakan perintah with gr.column scale sama dengan 1 dan juga dropdown pilihan adapternya menggunakan final underscore case underscore dropdown dan juga input system promnya menggunakan final underscore system underscore promnya dan juga input user promnya menggunakan perintah final underscore user underscore prom gr.textbox. Selanjutnya di sini ada slider max token dan juga temperature dan juga slider top P dan juga top K. Lalu kita akan menggunakan tombol untuk menjalankan perbandingan dengan menggunakan perintah final run button. Final run btn sama dengan gr.button. Selanjutnya untuk panel outputnya sendiri itu menggunakan with sama seperti tadi. Lalu untuk output model raw-nya menggunakan perintah final raw output dan juga model output model fine tuned-nya menggunakan perintah final tuned output. Selanjutnya saat dropdown berubah, ini perintahnya, lalu saat tombol diklik, dia menggunakan input ini, lalu outputnya menggunakan final raw output dan juga final tuned output. Lalu selanjutnya untuk menjalankan aplikasi Gradionya menggunakan perintah final underscore demo titik launch. Dan hasilnya, di sini saya menggunakan adapter yang diupload itu case 2. Untuk sistem promnya saya menggunakan Anda adalah model klasifikasi sentimen bahasa Indonesia. Balasannya dalam JSON valid dan juga label dengan alasan. Oke, untuk user promnya itu klasifikasi sentimen ulasan berikut ke salah satu label positif, netral, negatif, ulasan barang bagus, pengiriman cepat dan juga admin responsif. Lalu saya pencet mode bandingkan. Lalu di sini di bagian mode raw-nya dan juga mode adapter uploadnya loading. Maka untuk model raw-nya dia menghasilkan hasil sebagai berikut dan juga model dengan adapter uploadnya juga menghasilkan hasil seperti ini. Label positif alasan pelanggan menyampaikan pengalaman baik terhadap suatu produk atau pelayanan. Di sini juga ada running localhost-nya, saya sudah pencet hasilnya ini. Sebelum saya klik bandingkan model, dia kosong, tapi kalau setelah saya klik, dia ada isinya. Seperti ini. Dia memberikan jawabannya. Dia sudah berhasil membandingkan modelnya.
Baiklah, sekian video saya. Apabila saya terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.